Pertanyaan berikut dari Timor Leste, Bapak Alberto. Ada pertanyaan tentang Injil Yohanes 8 ayat 6. Tentang apa yang Yesus tulis dengan jarinya di tanah. Kita baca Yohanes 8 ayat 6. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Silakan pendeta. Terima kasih. Saya juga mau mengatakan dipersilahkan Jeffrey dan Stephen. Ini menarik. Apa yang Tuhan Yesus tulis dengan jarinya di tanah? Kira-kira. Kan tidak dikasih tahu, tapi dikatakan dia menulis. Kalau kayak video harusnya ada satu scene kamera harusnya menunjukkan apa yang tertulis di tanah. Tapi kali ini nggak ada. Memang di perikop ini dia nggak kasih tahu. Ini ceritanya ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Iya. Menurut hukumnya harusnya dilempari dengan batu sampai mati tentunya. Sampai mati. Tapi di part ini, di perikop ini Yesus dikatakan dia membungkuk malah menulis di tanah. Di tanah. Nah, menurut para pengkhotbah yang kita sering dengarkan, kan kita kalau dengar khotbah banyak yang sudah mempelajari ini dan mereka berkata bahwa Yesus menulis nama-nama yang ada di situ yang sedang menghakimi perempuan yang berzina ini dan menulis pelanggaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti itu pendeta. Tapi mungkin secara Alkitabnya kita mungkin perlu bisa dengar ini. Karena di perikop ini nggak ada ditulis. Betul. Jadi secara mudah jawabannya adalah kita tidak tahu. Karena memang seperti yang Jeffrey katakan, tidak dikasih tahu kepada kita di situ apa yang dituliskan. Namun menarik untuk coba menelusuri cerita ini kembali. Coba kita baca ayat yang ke-6 sudah baca atau tadi kita lanjutkan ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Oke, mungkin nanti kita akan bergantian dengan Kak Stephen. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ayat 9 tadi mengatakan, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mendengar perkataan apa? Apa yang mereka dengar dari Yesus? Yang setelah mereka dengarkan, maka mereka pergi seorang demi seorang. Nah, itu ada di ayat yang ke-7 tadi. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Dan Yesus katakan ini setelah ia bangkit berdiri, setelah ia menuliskan di atas tanah itu. Lalu setelah dia mengatakan hal itu, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempari perempuan itu terlebih dahulu. Maka Tuhan Yesus membungkuk pula dan menulis lagi di tanah. Jadi apapun yang Tuhan Yesus tulis di atas tanah, itu ada kaitannya dengan orang-orang tersebut, dan ada kaitannya dengan dosa-dosa mereka, atau ada kaitannya dengan dosa. Karena Tuhan Yesus duduk, menulis di atas tanah, ia bangkit berdiri, ia katakan siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan, lalu dia duduk dan dia tulis lagi. Lalu waktu mereka mendengar perkataan Yesus, mungkin ditambah dengan melihat sendiri apa yang Yesus tuliskan, mereka dengar siapa yang tidak berdosa,
boleh lebih dahulu melempar dengan batu, lalu mereka melihat yang mereka tulis, atau maksud saya mereka melihat yang ditulis oleh Yesus, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena yang ditulis oleh Yesus dengan perkataan Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, betul-betul sangat menguatkan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang layak angkat batu untuk pertama kali atau untuk lebih dahulu melempar perempuan itu atau menghukum perempuan itu. Menarik untuk kita lihat, sebab di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Stephen dan Jeffrey menulis dengan jarinya. Coba ingat satu saja peristiwa di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus, selain yang ini ya, Tuhan Yesus atau Tuhan atau Allah menulis dengan jarinya. 10 hukum Musa. Ya. Betul sekali. Di dalam Alkitab mungkin bisa ada yang menemukan lebih dari 2, tapi sementara ini yang saya temukan ada 2 tempat yang menuliskan bahwa Allah dalam hal ini di dalam Yohanes pasal yang ke-8, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, Tuhan dan manusia Yesus Kristus, menulis dengan jarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan yang kedua, yang pertama sebelumnya sudah ada di Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Tolong dibacakan ayat ini. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat yang ke-18, Pendeta. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Terima kasih. Kedua loh batu itu yang di atasnya tertulis 10 perintah Allah, 10 firman, itu ditulis oleh jari Allah. Sama dengan Tuhan Yesus menulis dengan jarinya di atas tanah. Perhatikan bahwa dalam cerita di dalam Yohanes pasal yang ke-8, berapa kali Tuhan Yesus menulis di atas tanah? 2 kali, Pendeta. 2 kali setelah dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Setelah itu dia membungkuk pula dan menulis lagi di tanah. Sebenarnya 10 perintah Allah, 10 firman juga 2 kali ditulis. Karena yang pertama kali dituliskan setelah Musa turun dari Gunung Sinai. Musa marah. Maka ia melihat orang-orang Israel menyembah berhala. Dia membanting itu 2 loh batu, Pecah. lalu kemudian pecah berkeping-keping. Allah panggil dia untuk naik lagi ke atas Gunung Sinai. Lalu Tuhan Allah menulis untuk kedua kalinya, seperti yang dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran 34 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi dalam menulis 2 loh batu dengan jarinya 2 kali. Demikian juga peristiwa yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-8, 2 kali juga Tuhan Yesus menulis-nulis dengan jarinya. Apapun yang ia tulis, ini ada kaitannya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang banyak yang menuntut hukuman mati terhadap perempuan itu. Dan Tuhan Yesus katakan mereka pun berdosa. Apa itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi pada waktu mereka mendengar siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar terlebih dahulu. Saya percaya
bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tadi, Tuhan Yesus boleh saja telah menuliskan dosa-dosa mereka dan juga telah menuliskan butir-butir 10 perintah Allah dan membuat mereka melihat bahwa ternyata satu pun di antara mereka tidak ada yang tidak berdosa. Makanya mereka pulang dengan langkah teratur. Tuhan Yesus mengetahui hati orang. Dia tahu semua seluk-beluk kehidupan mereka. Itulah sebabnya ia berkata demikian. Mungkin ini bisa memberikan sedikit gambaran, walaupun boleh saja tidak dengan tuntas terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Yang pasti tulisan itu seperti skakmat buat mereka ya. Betul. Jadi yang tamparan atau mengingatkan mereka. Seperti itu. Mungkin juga bisa dari pemikiran nanti untuk pertanyaan selanjutnya. Karena di sini dibilang bahwa setelah Yesus menuliskan itu, Pendeta, mereka langsung berbalik, tapi mulai dari yang tertua. Nah ini. Tapi itu pertanyaan yang lain mungkin Pak Pendeta. Kenapa harus pertanyaan follow-up? Ya, kenapa harus yang tua duluan yang berbalik? Oke, kita lanjut Ya, ke... siapa tahu bisa saja dosa orang yang paling tua ditulis lebih dulu, jadi dia lebih tahu duluan berangkat. Kemudian yang berikut, sampai yang paling muda. Dan itu tidak tertutup kemungkinannya. Karena Yesus sedang berbicara tentang dosa, lalu mengatakan siapa yang tidak berdosa silahkan melempar terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka pulang dengan teratur mulai dari yang paling tua. Dan itu ada kaitannya dengan 10 perintah Allah, di mana mereka juga melanggar 10 perintah Allah. Terima kasih.